Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin qawma. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah Masjid Al-Quran beserta pengurus orang tua kami, alhamdulillah masih di penghujung daripada bulan Sya'ban. Hanya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Ini berbicara tentang waktu. Artinya waktu cukup cepat berlalu. Seakan-akan baru kemarin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, baik Isra Mi'raj dan sebagainya. Masuk lagi bulan Maulid atau Rabiul Awal. Di dalam Al-Quran, ilmu tafsir 114 surah dan 30 juz, itu Allah banyak menceritakan tentang waktu, masa. Malah Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Istilahnya kalau orang yang suka membuang-buang waktu, ya, menyia-nyiakan waktu, ini termasuk orang-orang faulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Maka sering dibaca oleh para imam kalau tarawih itu ada tuh, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu ayatnya tuh tabulik kemana? Tabulik ke watin. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, ada imam baca wal asri tabahu ujungnya ghairu mamnun, tak baca ujungnya napa watin. Karena sama-sama ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, demi masa ujar Allah, manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat Pak, iman, amal soleh, saling mengingatkan, saling menasihati, nah, dengan sifat sabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita Artu Kultum sudah menyampaikan tentang buah sabar. Buah sabar itu adalah ikhlas. Maka dalam Quran itu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Beringat-ingatkanlah, berpadah-padahanlah dalam sabar. Kita beranak doai, belaki harus sabar. Mengatakan laki, bang subuh udah banget. Sedang kita kami sikit sudah. Nah, itu kan delingo tuh, nang umat mengatakan anak dan sebagainya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Jadi Allah membahas di dalam Al-Quran ini waktu. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa membagi waktu. Di dalam Al-Quran tadi ulun bacakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Ini bukan beriman aja, tapi melaksanakan perintah Allah. Bertakwalah. Jadi takwa ini kata kerja. Beriman belum lagi begawi, hanya percaya aja. Tapi kalau sudah bertakwa, nah itu menghiasi iman tadi, takwa tadi, gawian. Orang turun subuh, sembahyang subuh, itu ciri-ciri orang bertakwa apa? Sebelum subuh, iya tahajud, itu ciri-ciri orang takwa, bangun tengah malam. Jadi ciri-ciri orang takwa itu adalah orang yang menghidupkan malam. Bukan guringnya dari pukul 9 guring, jam 7 hanya bangun. Itu bukan orang takwa. Orang takwa itu pukul 10 guring, pukul 3 bangun sampai ke subuh. Ini ciri-ciri orang takwa. Ujar Allah, wahai orang-orang yang beriman. Lah, amanu itu ada waw di situ, ada waw jama' amanu, baik perempuan baik laki-laki. Amanu waw alif. Apabila ada waw alif itu jama'. Baik laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman, taqullah. Ada waw ulang di situ. Semuanya tidak terkecuali bertakwa kepada Allah. Wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Tanjur itu tahu lah ya. Memperhatikan. Asal kalimatnya nazara. Siapa yang diperhatikan dalam ilmu tafsir ini? Ya, memperhatikan kita nih. Istilah bahasa kuliahnya tuh introspeksi diri. Ini aku nih pacangan mati, napanya nang ku bawa keina, amal apa nang ku bawa, apa yang aku titipkan lawan anak, kayak pak anak bisa menyedeki aku Fatihah, milih aku Yasin tiap malam Jumat, itu ngarannya tanzur ngarannya tuh. Nah, ini menasihati dirinya seorang. Wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Bersiap apa itu lighad? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu lighad itu pagi. Dalam ilmu tafsir, pagi di sini bukan paginya isok nih, isok nih pagi nih, subuh, pagi. Isok ada. Arti di sini esok hari akhirat. Ah, itu lighad ngarannya tuh. Lihat, dan untuk mencapai lihat itu ada beberapa hal harus kita lewati. Sekurang-kurangnya 5 untuk mencapai lihat itu. Bila kada lewat yang 5 ini kada masuk hari esok. Hari esok yang mana orang tafsir menyambat lighadin. Hari apa yang maksud dengan lihat itu? Hari yang panjang. Apa hari yang panjang? Yaitu wa abqa. Kekal. Wa abqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang semuanya itu binasa, yang kekal adalah wajah Allah dzul jalali wal ikram wa abqa. Artinya kita ini kena dihidupkan, dikekalkan. Lah, dikekalkan kita, ada kematian lagi.
Mbah tu pulang wattaqullah. Dua kali ini ayat dalam Quran nih nang ada surah yang satu ayat itu dua kali wattaqullah tuh surah Al-Hasyr juga. Seayat juga. Ayat 18 itu dua kali wattaqullah itu dua kali. Saking pentingnya kata kerja bertakwa nih. Saking pentingnya bertakwa, beriman kepada Allah, ya. Takwa artinya menjaga, memelihara diri daripada berbuat yang kada baik, baiknya berjualan, baik berumah tangga, baik berdagang, baik jadi pegawai, baik jadi pejabat, baik jadi pemimpin, baik jadi karyawan. Itu suruh kita bertakwa tuh. Disuruh, bukan sembahyang aja. Mencari pun suruh takwa juga. Ciri-ciri orang takwa tuh mencari harta yang halal. Menuntut ilmu yang diridai Allah. Itu sama kita hendak cari bini yang bisa mengaji, yang takwa, amalnya bisa mengaji, nyamannya mengajari anaknya, tahu ini bini buta huruf, muha bandara bungas, tapi buta huruf tentang akhirat. Mun dunia bukan main lagi, mun sudah HP tahannya berjam-jam. Nah, dunia. Tapi mun sudah akhirat ini buta. Nah, ini ulang cari bini kayak itu lelaki nang kada bertakwa. Aku dulu gue waktu meninggal bini, setahun aja dapat bini. Bukan kada ada orang hendak. Memikirakan nih nang ditinggalkan nih seikong nih bisa juga kayaknya didik anak lo nih. Kadang cari nang bungas kada bae. Bisa kada aja mengaji. Rajin kada sembahyang. Bu, Pak, rahasia rumah tangga bahagia ini Pak, rezeki murah tuh bini penyembayang. Bila bini penyembayang, inya berdoa, itu malaikat ngabulkan baik. Tapi bini kada penyembayang, tahu berimbar-imbar aja, lihat rumah tangganya. Ada pecahan bahagia. Jadi doa binian ini makbul Pak, kada ada ya. Karena aku rasakan, bila aku tolak ke mana kah? Aku takut nilai orang rumah, Joko, oh, ada mau abang tolak, berdoa juga kau nih supaya laki ini bawa berdoa bang aja supaya ini jadi lapang baik kita berdoa nang bini berdoa juga jangan bini berdoa kita serong nang kebangetan tuh jadi doa bini ini dengar ya Pak uyuh di rumah mahar gua anak nyiapkan makan mana hendak sekolah apa lagi di mini bebinian 2 kali uyuh mengikuti HP datang soal, nah IPA datang soal matematik, nah orang rumah mencariakan, aku harus mencariakan, kau Bang Joko bisa anak, oh dia kadang-kadang tahu lah, berdua tentang digawinya tuh, mana memasak lagi, sawat-sawat nih umpamanya tuh bini kita tuh bersembahyang duha, kan bagus tuh, pembentuk ada sawat-sawat ini yang bertetapas, sawat-sawatnya mengisahkan ikan. Ya lah, sawat dia turun ke Masjid Al-Gulam 4 sembahyang. Nih. Ini ciri-ciri rumah tangga orang yang takwa. Kenapa anak hendak sembahyang rajin? Namanya kada menyembahyang, abahnya kada menyembahyang. Jangan harap jauh di orang Banjar panggang daripada api. Nah ini bercerita tentang lihat. Nih. Ilmu tafsir menyebutkan waktu lihat itu berbicara tentang waktu. Nah, berbicara tentang waktu. Karena besok tuh lusa akan datang dan sebagainya. Yang dimaksud sini ada besok hari akhirat. Jadi ujar ulama tafsir, lihat itu waktu itu masa itu dibagi menjadi 3. 3 nih. Pertama, masa atau waktu yang telah kita lewati. Percaya kada percaya? Aku yakin. Mana? Waktu kita masih anom. Ingat 5 bulik lagi kita banom kada kawali kan?
Nang istilahnya orang Inggris yang buat waktu yang sweet sepentinan. Oh, sweet sepentinan masa-masa emas, masa-masa manis. Inya yang ini nang masa-masa manis tuh kekanakan nang umur 15 tahun menjelang ke 25. Itu masa-masa manis. Itu kadang pantang makan dok. Antam terus, tapi mun sudah mulai ini takutnya nang buah-buah tuh. Tamakan nang pada sedikit tapi cirit. Tamakan santan kolesterol. Tamakan nang hantal burung puyuh naik sedikit darah. Bener tak? Bener. Coba menang anak-anak ni takut ni ha. Pokoknya hantal intik Jepun ontalnya banyak. Mun kita tamakan intik Jepun baik, aku yakin naik tensi baik juga. Jadi masa-masa yang paling indah itu 15 tahun sampai 25. Jadi amun itu disia-siakan, belajar kada, berjalan oke, sembahyang kada, dia kira tuh akhirnya. Umur 25 sampai 40 itu kada sembahyang juga lagi balik. Itu berbahaya. Nabi nyambat di sepotong hadis, man atat alaihi arba'una sannatan lam yaghlib khairuhu wa syarruhu fal yattahajjar ilan nar. Man atat alaihi arba'un sanatan. Arba'un itu oleh Ustaz Syarinya itu 40. Apabila manusia sudah berumur 40, ada kalimat lam yaghlib, kada jua mengubah dirinya itu. Atau orang Melayu turun-turun keladi, makin tua makin jadi. Kada jua mau sembahyang, kada mau mengubah nang kada baik jadi baik itu, nang asalnya kada baik jadi baik, itu lam yaghlib. Man atat alaihi arba'una sannatan, apabila manusia sudah berumur 40 tahun, baik lelaki, baik bini, lam yaghlib khairuhu wa syarruhu wa yattahajjar ilan nar, karena dapat mengolah kebaikan pada dirinya. Inya sama ujar Nabi mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam neraka. Amun daftar BLT nyaman nih, bantuan langsung tunai 600. Ini BLN, bantuan langsung masuk neraka. Jadi Allah tuh kada zalim, adalah Allah tuh kada zalim. Bila kita nyambat Allah zalim, berusaha kita yang menzalimi diri kita tuh kita seorang disuruh masuk surga maka kada hakun. Kan Nabi nyambat dalam hadis tuh, ada tetamu ulun dalam 1100 hadis, umatku beretaan masuk surga kecuali yang kada mau. Ujar sahabat, ya Rasul, yang mana kada mau? Kada mau menurut perintah Allah, kada mau beramal, kenapa kada masuk surga? Hakikatnya kita ini masuk surga, apa mau aja beramal, beriman. Nah, nang kada mau menurut perintah Allah. Maka itu Nabi itu di masa ulang Nabi itu dilantik jadi Rasul itu umur 40 tahun. Jadi mau ada orang 40 tahun kada mau lagi kami sigit, masih basah handap, masih banting-anting, masih nang kepala nang masih bebayang-bayang habang kuning itu. Itu sama inya mendaftarkan diri untuk memasuki neraka mana saja. Lihatlah orang nang dari Anum tuh kada sembahyang sampai Tuhan. Turun naiknya cuman balang kambingan. Belum ada orang arohnya turun. Nah, jadi mai kita nih 5 kali berubah. Mana 5 kali berubah? Setiap 8 tahun sekali berubah kita nih, Pak. Nah, anak mulai lahir dari 0 tahun sampai 8 tahun berubah loh. Coba anak lahir 8 datang 8 tahun. Ini siapa aja? Ay nang dulu kan nang si Udin 8 tahun yang lalu berubah. Pulang kita. Datang pulang 8 tahun, umur 16. Ay si Maryam nih siapa dah? Ay
mandi apa? Mau kenalnya sudah aja. Berubah sudah. Sudah berapa tuh? 16. Kayaknya kita tulang pulang, bertamuan tulang. 16 tambah 8 berapa? 24. 24 tahun. Ini Maria Nari itu mau benar pada kalian. 24 benar dah. Anak belaki ya sudah. Berapa kali ubah? 3 kali ubah nih. Tambah lagi 8 tahun. 8 tahun berapa? 32. Datang kita dari Makkah, lihat. Ini siapa nih? Udinar itu. Mak genalnya kau Udin. Karena pernah dulu aku. 32 tahun. 4 kali berubah dah. Nah, sekali lagi berubah. Berkumis sudah. Berjambang. 32 tambah 8 berapa? 40. Nah 40 itu kadang mau berubah lagi Pak sampai mati. Macam aku ini kadang mau berubah lagi. Aku ini berubah lagi Pak. Aku ini mau hitungan hijriah nih. Ustadz seharinya 62 umur. Karena lahir tanggal hijriah itu 1380 hijriah. Bulan Muharram. Demi ini 1442. Kada 62 dah. 62 sudah. Kada berubah lagi sampai mati kayak hilang dah. Mana berubah jadi mayat benar Jadi orang sudah umur 40 itu baik, jangan lagi macam-macam. Maka itu dalam ilmu kedokteran, bila sudah 40 itu jangan lagi melahirkan. Ngapa? Daya tahan tubuh itu sudah berkurang. Bila melahirkan, tatak lagi macam bini ulun. Bini ulun tahun 41 seikong. Tataknya juga 28 nang bulan tahun 2019 bulan apa? Bulan Agustus tanggal 28 tataknya 8 jam nyama menoreh. Padahal 5 orang ada operasi kan ya. Hendak pengbetianan. Nah, umur 40 bukan mangutane kan dah. Karena sudah batasnya sudah. Tak puni dokter apa nah di steril kan pulang aja. Jangan lagi bendak ya. Aku kada usah di steril juga marahnya. Suntik mati. Juga ngapa sadar ya kalau ada sadar dia tahu-tahu anak keluar aja. Tataknya baik. Ingat Bu, 5 kali berubah kita nih baik. 0 tahun, 8 tahun, 16, 24, 32, 40. Katamu ha kena nih, umur 16 tahun. Kena 8 tahun kena tetamu kena umur 32. Itu kan menandu lagi tuh. Oh, kumis, jombang. Oh, kau kah itu Din? Nang lahir nang dihiga Masjid Al-Gulam itu. Nah, itu masa yang terlalu. Maka masa itu dibagi menjadi 3. Masa yang telah lalu masih gagah, masih bungas, masih tampan, masih kuat. Dahulu main 20 tahun, 30 tahun yang lalu ulun main bola, tahan 2 kali 45. Kada sing ampihan. Dimini 15 menit manggah karena masa lalu sudah habis. Pian waktu ngaringi amun sebagian tuh 500 biji itu mengupas. Demi coba enggak tersalimbat betis. Karena tenaganya kan ada lagi. Mundur lu pakain nah dari mulai pukul nang 8 tahan ke pukul 11 tuh kada sing tumbangan nang kukuar. Demi ini rabah kukuar kan dirikan lagi tuh sudah. Masa telah berlalu. Yang kedua, masa itu adalah masa sekarang. Nah, ini masa nih waktu. Dari mulai subuh dari kita bangun pukul 4, mandi, buang air, 4.30 turun ke masjid. Pukul 4.34 azan orang. Itu masa yang kita lewati. Itu dihitung Pak dari mulai mandi, dari mulai kita bangun. Nah, jadi kita mulai membaca doa alhamdulillahilladzi dari itu nah. Wa ilaihin nusyur.
Engkau telah menghidupkan aku ya Allah setelah aku mati ya Allah. Aku kembali kepada Engkau. Nah, kita membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa hamdu yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melima 3 kali bangun kita. Itu hitung sudah kita itu masa kita itu. Nang kada dihitung tu guring bener Guring nang kada bacaan, tapi mun guring dulu bacaan selama inya guring dapat pahala. Wah, dia ulang jadi wae mau hendak guring dapat pahala, baudu. Baca istighfar minimal 3 kali. Kalau bisa kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca Bu Aisyah ibnu istighfar. Ujar Siti Aisyah dalam hadisnya riwayat Siti Aisyah nih, Nabi madah Indonesia, barang siapa membaca itu ketika ia hendak guring matinya, maka Allah akan ampuni segala kesalahannya. Maka itu maaf, nih hanya sebagai motivasi. Joku daai imbas sembahyang itu coba diamalkan Allahumma anta rabbi 10 kali. Jadi bila 5 kali sembahyang 50 kali baca. Nah, karena ika merasakan kayak apa akan mengamalkan. Betul tambahi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Amanah diwasalkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100. Awak sehat, rezeki murah. Itu Bu ai la ilaha illallahul malikul haqqul mubin itu bepampang di depan Ka'bah itu bertulis. Ada sembarangan orang mau ulah itu tuh itu. Itu termasuk amalan sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Buka dalam I'anatul Talibin karena di tengahnya tuh. Ada apa padanya, barang siapa mengamalkan istighfar 100, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, subhanallah bihamdihi azim wa bihamdi 100, Allah kadang mempakir kadinya sampainya mati. Buka di anak Talibin di tengahnya, mau di pinggir atau agak sembarangan orang mau ulah tuh. Maka tuh bertulis di muara Ka'bah tuh. Jadi aku dulu setelah diberi guru gitu waktu ke Makkah tahun 2003 pertama kali haji, maitihi bujur kada dosa bancung pong. Itu orang behri mengamalkan. Orang mengamalkan itu kada mau susah, kada bujur, kada mau susah. Walaupun kada berduit, kada mau susah. Ada rezeki. Yakin apa? Mun kada betul orang mau ulah di dinding itu, kada orang menulis di I'anatul Talibin. Mun orang tamat I'anatul Talibin itu harga ada. 10. Kami dulu maaf lah, beijazah dulu lan berijai. Atau ini masih hidup, kalau masih sana tuh kami hari Rabu tuh bejajah ambil nang waktu ambil pulang lawan Haji Bustami Kadri tambahi la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Nyaman gak ada? Sebenarnya kalau semua karing beres ada aja beres. Nah gitulah ibaratnya. Tapi janjinya tadi kita harus wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Orang-orang bertakwa itu tidak disia-siakan Allah gawiannya. Ingatkan Bu, orang yang taat kepada Allah itu Allah kada sia-siakan gawiannya. Gawian yang diridhoi. Ya. Tapi ya guru ulun sehari itu jangan kada beimpak. Berapa kah? Pokoknya ada yang kita unjuk. Jangan tahu berdoa, ya Allah mina saluka rizqan kasiron, tapi pemalar. Nah, mau. Nggak mau, jadi itu pancingannya. Undang tuh boleh mau kang, amun kawat aja. Ada mau. Jadi kita harus berbuat. Barangan apa nyaga pokoknya. Kita ada kita keluarkan sehari itu. 2.000 kah? 5.000 kah? Ini bukan main lagi baca nang waqiah tiap malam, tapi pamalar ada mau. Coba pian amalkan waqiah itu jangan langkong, jangan banjir 40 hari. Lah,
Subuh, maghrib, imbah tuh keluarkan duit. Tukarkan nasi bungkus. Coba kalian lihat. Dipancing dulu. Ini amal kan memang ada Nabi nyambat. Memang bujur. Man qara'a suratul waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abada. Barang siapa yang membaca atau mengamalkan surat waqi'ah, man qara'a suratul waqi'ah kulla lailatin, setiap malam. Lam tusibhu. Itu ada kalimat lam tusibhu. Allah tidak timpakan lam tusibhu pada dirinya itu kepakiran. Tapi kita jangan pamalar, orang pemuntai jangan ingkin, ingkin tuh ibaratnya nih banyu ini ditumpah, kada lilih, di urang aja hendak minyak ada atau ingkin ngaranya tuh di atas pamalar, kata orang Melayu kedekut, udah orang Bugis meseke, sampili kariang, udah orang pasar, kikir. Medit dia orang Bugis, dia orang Jawa. Ada maunya. Awan anak dengan pemalar, joki kebutuhannya. Ini kadang dede, dia duit, desa bujuk kada berduit, dia Sarawaknya mah kada berduit. Lah, maaf lah, belum tujuh himpil anak kan. Bukan yang 7 aja yang ditanggung. Ada juga kemanakan juga yang perlu disantuni juga. Ada aja. Karena janji Tuhan, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan, tidak terkecuali orang yang berbuat baik pasti dibalas Tuhan dengan kebaikan. Buka 60 surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Ada hingkat kita mengeluarkan duit, ilmu, bersedekah ilmu, memberikan nasihat. Ada. Ya aku nih pagi nih belum ceramah, sediakan orang nang kopi ginseng sudah. Rezeki nih. Kada terbayang-bayang hari ini aku minum kopi ginseng. Rumah kopi ginseng. Rezeki kan? Karena aku tadi minta lawan Allah tadi. Rabbil firli warhamni wajubuni warzuqni. Nah, ada buktinya. Ada. Jadi sembahyang itu mendapatkan rezeki baik. Begitu Pak? Ulun bae bila menyambat warzuqni sembahyang boleh. Ya Allah, dalam hati berikanlah rezeki baik di dunia dan di akhirat. Wah, itu di dalam bae dalamnya main. Kata orang Melayu mulut nyebut hati berkata. Nah, atau nyambat Rabbil firli warhamni wajubuni warafani warzuqni. Jangan kau hilangkan nikmatku di dunia baik pun di akhirat. Apalagi? Nampaknya diminta lagi. Ayo. Bila melatihnya waktu sembahyang sunat, latih ibadah sampai ke wajib tuh dia tak ingat sorangannya. Bukan diucapkan di muntong. Dalam hati muntong mengucapkan warzuqni, Allah yang Maha memberi rezeki, jangan kau hilangkan nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Itu. Ini masa sekarang. Dan yang terakhir, masa yang akan datang. Itu pasti Pak. Ini demi kita bagawi sembahyang kena boleh kita sholat Isra dulu, boleh dan sebagainya pada tapas, ada yang ke kantor, ada yang begawi. Itu masa sekarang. Nang akan datang, wallahu a'lam. Nah akan datang bisa hidup, bisa mati. Maka dari Imam Ali, umur kuning itu ya Imam Ali, ini Imam Ali nyambat. Antara waktu ke waktu, kan semuanya. Amr ulama tasawuf, umur itu antara hari ke hari. Mun kada hari ini esok, mun kada esok, mun kada malam siang. Tapi mun Imam Ali baik. Aku ini sembahyang subuh, kira-kira aku dikawal ya sembahyang zuhur lagi. Waktu ke waktu, sembahyang zuhur, dari sembahyang zuhur nih sampai ke aku ke asar. Asar sampai juga aku ke maghrib. Maghrib sampai juga ke isya. Nah kayak itu terus buat. Ini tadi kita sholat tahajud. Sholli sunatan tahajud, Allahu Akbar.
baca doa iftitah. Ya Allah, terima kasih ya Allah aku bisa sholat tahajud. Malam esok awak juga aku sholat tahajud. Nah kayak itu aku kayak itu di dalam aku. Guruku nyambat, bila kau sembahyang ingatkan hari ini kau hingga sembahyang, esok kau mohon ampuni akhir terakhir daripada aku sembahyang, ampuni aku ya Allah. Nah kau juga kita mati apa nek kita sembahyang zuhur mun sampai Pak. Waktu sembahyang zuhur tuh kita ingatkan tuh, ya Allah kau aku sembahyang zuhur ya Allah, engkau mengawakan aku. Alah engkau mengawakan aku, engkau menghinggapakan aku, esok kau juga ke aku sampai ke asar. Maghrib ke isya asar kita pulang sampai juga ke aku ke maghrib. Kayak itu berterusan. Di mana kira-kira ada dosa lagi? Sama kita ke Makkah. Aku bila ke Makkah tuh bila wada tuh, aku berpikir aku disampai juga kakek ke sini pulang. Kayak itu jadi timbul khusyuk, timbul serius. Nyatanya beberapa tahun ini ketulakan. Nyatanya karena corona, insya Allah mungkin Januari ini mungkin tulakan orang. Ayo, ulun terakhir itu 2018, balik dari Turki singgah ke Makkah, tawaf. Nangis lagi tawaf tuh. Kau juga aku nih tahun 2000 berikutnya ke sini. Nah, udah berapa tahun tuh? 2019, 2000, 22 tahun. Biasa 2 tahun sekali ke sana. Atau kita jarah ke kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kalbatamu wa ikam ya Allah, kawah juga kaya Allah, dengan perantara ikam ya Allah, mudah-mudahan aku kawah ke sini, mudah-mudahan. Bukan itu kita minta. Nyatanya kawananku nang tulakan hari itu mati. Anda kawah lagi, kawahnya ulang-ulang. Macam Ustaz Zahri jana kawahnya ulang-ulang. Kawanan dulu, ini di bangsolnya lagi mati. Apalagi 2003 hari itu ada di bangsol lagi. Aku aja sekali di bangnya aja kan ada tulak lagi. Awak pun 2-3 kali, 4-5 kali tulak. Kayak itu selanjutnya lah. Jadi kita berupaya aja Imam Ali umur kita ini amun kada ibah juhur sebelum juhur, amun kada sesudah subuh sebelum subuh, amun kada sesudah asar sebelum asar diambilnya, amun kada sebelum isya sebelum maghrib, amun sebelum subuh berarti sesudah isya, amun sebelum juhur berarti sesudah subuh, amun sesudah asar berarti sesudah juhur, amun sebelum asar berarti sesudah juhur, amun sesudah maghrib berarti sesudah asar. Itu pang waktunya tuh Pak itu. Nang 5 tadi ngatakan. Nah ini waktu yang akan datang. Mungkin Pak ini saja waktu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan kalau memang diundang pulang ya. Menggantikan Ustadz Fikri ya kebetulan nunggu nang di Hidayat ya. Ulun tak kajut juga pokok nang 11 kan telepon. Itu ada orang mati gajah kon makan telepon. Maka ada bengaran pulang tuh angkat juga lah. Nah, alhamdulillah sambil berulang kaji untuk diri ulun seorang lah, mun kawa dipakai nang 3 tadi lah, nang telah lalu, waktu yang sekarang, al-an, waktu yang akan datang, nang akan datang wallahu alam, entah nang tadahulu penceramah mati berhulu lah. Demikian mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, awak sehat, murah rezeki, anak panurut, rumah tangga yang sakinah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.